tersangka. Malu. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Saya Dea Tunggaesti. Ya, dan malam ini kita akan berpolemik selama 90 menit ke depan. Apa tema kita, Dea? Tema kita malam ini adalah ada apa setelah tersangka. Mabes Polri telah menetapkan Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kemarin. Dan Polri menjamin akan menyelesaikan berkas perkara dalam waktu 3 pekan untuk dapat diserahkan kepada kejaksaan. Ya, dan itu tidak berarti bahwa Basuki Cahayapurnama tidak boleh ikut pilkada Februari nanti. Dan akan kita lihat apakah Elektabilitas Ahok dari akan Ahok turun atau ada kiat-kiat tertentu dari partai-partai pendukung Ahok untuk menjaga elektabilitas tersebut supaya Ahok terpilih kembali. Ya, tamu kita malam ini siapa saja dia? sangat spesial Bang Latif. Yang pertama kami hadirkan Pak Profesor Muzakir. Selamat malam Prof. Sebagai pakar hukum pidana Prof. Ya. Selanjutnya Bapak Abdul Qadir Ramadan, Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat. Selamat malam Pak. Dan selanjutnya Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam. Malam, Dea. Ya, dan di sebelah kanan ada Ibu Irma Suryani, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Dan ada Bang Sira Prayuna, Ketua Tim Pengacara Ahok Jarot. Selamat malam. Ya, dan Dea, malam ini tema polemik kita adalah ada apa setelah tersangka. Kita ditersangkain di pengadilan itu berdebat panjang tuh. Kita menang 1 putaran, malu. Tetap percaya diri dan sesumbar. Inilah tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Ancaman kurungan 5 tahun penjara tak sedikit pun mengurangi kepercayaan diri Ahok. Usai melalui gelar perkara terbuka dan mendengarkan keterangan 16 saksi ahli dan sejumlah perbedaan pendapat, Basuki Cahayapurnama resmi menjadi tersangka. Meski kepolisian menegaskan tak ada intervensi, partai pendukung Ahok justru menilai status tersangka bermotif politis. Saya pikir Polri mengambil jalan tengah ya, supaya situasi kondusif dan yang lain bisa tetap berlangsung, terutama ekonomi, perpecahan di antara kita bisa dihindarkan, dan egoisme sektoral itu juga, bukan sektoral ya, egoisme kelompok itu juga dikanalisasi dan seterusnya. Ini mintanya dulu, dan ketika proses hukum itu dilanjutkan sampai ke penyidikan, mau apa lagi? Masa mau demo terus? Mau propaganda untuk ras, itu kan nggak fair gitu loh bagi yang lain. Masa NKRI mau dikorbankan hanya untuk DKI gitu loh. Pimpinan DPR yang juga ikut turun saat aksi damai 4 November silam, Fadlizon menegaskan akan tetap mengawal kasus dugaan penistaan agama ini. Politisi Partai Gerindra ini berharap kepolisian dapat meneruskan tren positif penegakan hukum di Indonesia. Kita masih bisa menempatkan kepercayaan kita kepada hukum, dan juga keputusan itu mewakili rasa keadilan masyarakat yang selama ini agak terganggu. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, sedianya kasus Ahok menjadi bukti bahwa konstitusi adalah panglima tertinggi NKRI. Sesuai dengan adagium hukum, Fiat Justisia Ruat Kaleum, tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Ya, itu tadi pengantar tema kita pada malam hari ini.
apa setelah tersangka? Dia mungkin pengen tahu sesuatu tentang situasi politik terkini pada hari-hari ini? Baik, Ya. saya mulai dengan pertanyaan kepada Pak Burhan. Ya. Pak Burhan, hari ini banyak sekali yang terjadi. Ibu Megawati Soekarno Putri mengadakan konferensi pers, kemudian Bapak Setia Novanto berjumpa dengan Bapak Surya Paloh, begitu juga Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Hari ini terdapat pertemuan-pertemuan penting. Menurut Anda, apa yang terjadi situasi terkini saat ini? Ya, ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilkada DKI Jakarta, meskipun tingkatnya lokal tapi rasanya nasional. Dan selama beberapa minggu terakhir memang gejolak dan dinamika politik terjadi secara sangat kencang, terutama di level elit nasional. Jadi tidak bisa dilepaskan dalam konteks demo besar pada 4 November kemarin, dan implikasinya tidak semata-mata pada pilkada di tingkat Ahok saja dan para penantangnya. Karena memang kalau dilihat secara politis, kita tidak bisa menganggap ini murni gitu ya, terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Tapi efeknya secara politik juga sudah sampai pada tingkat nasional. Dan itu kita bisa baca mulai dari pertemuan dan langkah kuda yang dilakukan oleh seorang Jokowi untuk menemui Prabowo, dan saat yang sama secara tidak langsung mengeksklusi SBY gitu. Dan SBY sendiri sudah membalas dengan memberikan pernyataan tanggapan dengan lebaran kudanya itu. Gitu. Jadi memang panjang ceritanya. Saya sendiri tidak menganggap bahwa dinamika ini selesai dengan penetapan tersangka Ahok. Karena Ahok dalam beberapa hal tertentu, terutama oleh sebagian elit, itu hanya menjadi sasaran antara. Sasaran akhirnya pada ujungnya ke istana. Selain tentu saja kita tidak bisa dilepaskan dari konteks tadi, pilkada lokal dengan rasa nasional. Oke. Apakah ini hanya sekedar konsolidasi politik atau sebenarnya menyikapi penetapan tersangka dalam konteks status hukum? Dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Sebelum ke arah sana saya ingin jawab begini ya. Bagaimanapun sebelum rame-rame ini, Jokowi tingkat approval ratingnya tinggi. Survei kami bulan Agustus 68% yang puas. Kemudian konsolidasi kekuasaan juga terjadi secara matang. 69% kursi sekarang di DPR itu sudah digenggam oleh Jokowi. Kalau misalnya tidak ada kejadian luar biasa, saya kira sulit untuk mencari penantang serius di 2019. Nah, celahnya sekarang ada melalui Ahok yang notabene memang dekat dengan Jokowi. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ada penantang serius buat 2019, itu juga menarik. Termasuk kita harus letakkan konteks siapa cawapres Jokowi kalau misalnya dia mampu menjaga popularitas. Jadi pertarungan di internal siapa yang mendampingi Jokowi juga penting. Ahok salah satunya. Kalau misalnya Ahok tersandung karena kasus ini, minimal salah satu kompetitor sebagai cawapres Jokowi hilang. Nah, masuk ke wilayah tadi. Terus terang soal status tadi, secara politik label tersangka punya dampak elektoral. Untuk memastikan seberapa besar dampaknya, kita harus menguji secara empiris. Kan baru kemarin. Jadi kita pasti melakukan survei untuk melihat seberapa besar dampaknya. Bisa jadi ada efek melodramatik, orang simpati, korban. Tetapi ini kan baru feeling, baru perasaan Bung Sira misalnya ya. Kita harus uji, jangan-jangan justru lebih anjlok. Tetapi seberapa besar turunnya tidak bisa kita katakan hanya sekedar perasaan saja. Baik, ke Ibu Irma, apakah ini ada penurunan elektoral atau sudah disikapi oleh Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung? Ya, saya kira memang perlu menjadi evaluasi bagi Partai Nasdem ke depannya seperti apa. Dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama dan Jarot tentu dengan situasi ini akan semakin meningkat. Dan kami semakin solid ya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami pilih. Artinya bahwa kemenangan Ahok Jarot itu harus menjadi satu komitmen dari partai kami maupun semua partai pendukung Ahok ke depan. Simpang siur bagaimana sebenarnya soliditas dukungan Partai Nasdem kepada Ahok ini? Sempat kemarin terdengar katanya akan menarik, tapi kemudian dinyatakan tetap teguh di barisan partai pendukung Ahok. Sebenarnya seperti apa? Saya kira tidak ada satupun kalimat dari Ketua Umum kami yang menyatakan bahwa kami akan menarik. Bahwa ada evaluasi yang disampaikan oleh Ketua Umum, oleh Pak Surya Paloh ketika Ahok akan menjadi tersangka. Kalau ketika Ahok akan menjadi tersangka, itu bukan evaluasi untuk menarik dukungan. Karena secara politis, secara undang-undang regulasi tidak boleh.
partai politik setelah penetapan tidak boleh menarik dukungan. Tentu dalam konteks evaluasi yang dimaksud oleh Partai Nasdem adalah evaluasi bagaimana cara memenangkan Ahok ke depan, karena tentunya ada banyak problem nanti kan. Nah, tapi kami dengan adanya status tersangka ini, maka justru makin memperkuat soliditas di antara kami. Bahwa satu putaran itu harus menjadi harga yang harus kami sikapi dengan baik. Justru semakin kuat keinginan Semakin kuat. satu putaran. Ya. Oke, ada yang bilang Partai Nasdem kenapa? Apakah secara moral tetap ingin mendukung orang yang berlabel tersangka seperti kata Bung Hans tadi, sementara di Partai Nasdem ada tradisi kalau calon anggotanya tersangka akan dikeluarkan dari partai. Perlu digarisbawahi, Ahok itu bukan kader Partai Nasdem. Oh, jadi hanya berlaku untuk Itu kader yang saja? pertama, ya. Oke. Yang kedua, yang harus disikapi benar-benar oleh teman-teman bahwa Partai Nasdem memilih calon itu berdasarkan kinerja, bukan karena sara dan lain sebagainya, suku, agama dan lain sebagainya, tapi berbasis kinerja, ya. Jadi sampai saat ini yang saya tahu bahwa kepuasan publik terhadap Ahok masih di atas 60%. Artinya, menurut kami, ya, target kemenangan yang akan dicapai itu bukan hal yang mustahil. Kalau kita betul-betul bekerja keras. Kalau betul-betul bekerja. Tadi sore ada pertemuan petinggi Partai Golkar dengan petinggi Partai Nasdem, itu konsolidasi antara dua partai pendukung atau sebenarnya kawan-kawan Golkar sedang sowan kepada bekas petinggi Golkar? Dua-duanya ya, satu memang saling silaturahmi karena memang kita menjalin silaturahmi sama semua partai ya. Yang pertama, yang kedua dalam situasi seperti ini memang kita berusaha lebih memaksimalkan ya kesulitan kita dalam rangka memenangkan Ahok ini. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu harus di atas dari seluruh permasalahan di DKI. Ya, kesatuan dan persatuan bangsa itu harus menjadi harga mati dan nggak boleh diacak-acak dengan sekedar intimidasi, dengan sekedar isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Artinya di sini Bawaslu, KPU maupun Polri itu juga harus bertanggung jawab ke depan. Ya, tidak boleh lagi ada penghadangan-penghadangan, tidak boleh lagi ada demo-demo ketika calon kami ingin melakukan kampanye. Ya, secara hukum itu tidak boleh dan mereka harus bertanggung jawab dan mereka yang harus melaporkan kepada pihak kepolisian kalau itu dilakukan oleh beberapa oknum-oknum. Oke. Saya ke Bang Sira. Di pertemuan-pertemuan antara kuasa hukum dengan Pak Ahok, apakah pertimbangan-pertimbangan politik seperti yang kita bicarakan tadi juga masuk dalam ini? Ya, saya kira persoalan Pak Ahok ini harus dilihat dalam konteks dimensi hukum struktural. Tidak bisa dipisahkan antara politik dengan hukum. Karena ini menyangkut tentang proses pemilihan seorang pemimpin. Artinya bahwa memang kita mempertimbangkan dengan baik apa yang sedang berlangsung saat ini dan posisi Pak Ahok yang dalam status sebagai tersangka. Jadi pertimbangan-pertimbangan dengan variabel politik, pertimbangan dengan variabel sosiologis, itu kita pertimbangkan dengan baik. Nah, sehingga kita tidak terburu-buru untuk mengambil langkah hukum apapun sambil menunggu due proses yang sedang berlangsung di Mabes Polri. Nah, orang banyak mengatakan kenapa sih tidak melakukan pra-peradilan? Ini contoh. Itu sudah diputuskan tidak akan melakukan? Contoh. Tentu banyak pertimbangan kami. Saya ingin memperkuat kolega saya bahwa momentum dijadikannya Pak Basuki Cahayapurnama ini sebagai tersangka sesungguhnya memberikan satu inspirasi bagi seluruh partai pendukung, bagi seluruh kader-kader, bagi seluruh pekerja partai untuk melakukan soliditas, untuk melakukan penguatan secara masif, untuk melakukan gerilya politik ke basis-basis dukungan maupun masyarakat. Dan ini harus dilihat dalam konteks bagaimana membangun pelembagaan demokrasi yang sehat. Bahwa demokrasi di Indonesia ini harus diletakkan paling tertinggi. Karena hukum itu adalah produk dari sebuah demokrasi. Salah satu instrumen demokrasi. Nah, untuk itu saya kira persoalan Pak Ahok secara hukum, marilah kita lihat secara jernih bahwa proses yang dilakukan oleh Mabes Polri
yang secara transparan, kemudian secara profesional, itu harus dihargai semua pihak. Baik itu pelapor maupun pihak terlapor. Dan kami sudah meyakinkan Pak Basuki Cahayapurnama bahwa inilah bagian dari proses hukum yang berlangsung di negeri tercinta ini. Jadi tidak memilih jalur pra peradilan walaupun itu ada hak daripada Pak Ahok itu karena sudah begitu percaya kepada penanganan oleh Mabes Polri atau ada khawatir ada faktor politik bermain di sana? Jadi ada dua pertimbangan. Satu pertimbangan yuridis, kedua pertimbangan politis dan sosiologis. Kalau pertimbangan yuridis sampai hari ini kami belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan. Satu. Lalu yang kedua, kami belum menerima sprindik. Nah, ini kan baru ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pertanyaannya adalah karena pra peradilan itu adalah instrumen untuk menguji due proses yang ada apakah telah memenuhi KUHP atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk itu saya kira hal ini menjadi faktor utama di dalam penentuan sikap Pak Basuki. Lalu faktor sosiologis dan politis itu juga menjadi pertimbangan. Kalau toh nanti misalnya saya melakukan pra peradilan, kemudian itu diputuskan, dikabulkan pra peradilannya, Polri terlalu gampang untuk merubah persoalan itu. Ini kan syarat formil dari sebuah proses hukum acaranya yang dinilai gitu loh. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga kami timbang dengan baik dan arif tentunya di dalam ini. Kami tidak ada pertimbangan lain. Tidak ada politik dan segala macam. Pertimbangan politik bahwa Pak Ahok harus konsentrasi pada proses pilkada untuk pemenangan menuju pilkada DPR gubernur DKI. Pak Khoir, setelah jadi tersangka, itu yang lihatnya berbagai polemik, berbagai isu strategis lainnya sebenarnya sudah selesai dengan ditetapkannya Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Telah selesai artinya jangan ada lagi politik. Isu-isu politik, jangan ada lagi polemik-polemik yang merugikan kebangsaan kita. Dengan demikian, sebenarnya setelah Ahok ditetapkan tersangka, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah bagaimana proses hukum itu berjalan dengan kebenaran keilmiahan. Saya sangat setuju, senior saya mengatakan kebenaran yang hakiki. Jadi kebenaran itu secara hukum harus dinilai benar dan bermutu. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sikap dan pandangan keagamaannya jelas menegaskan, meminta dengan sangat kepada aparat Polri untuk menegakkan hukumnya dengan secara jujur, secara adil, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu juga MUI meminta kepada masyarakat agar tenang, tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, ia menghargai, mempercayai aparat penegak hukum. Itu yang dimaksudkan oleh MUI dalam pandangan dan sikap keagamaannya yang tertuang pada tanggal 11 Oktober. Dalam rangka pula terkait dengan fatwa bahwa apa yang dikatakan oleh Ahok itu secara keilmuan dan kajian di MUI, fakta dan data memang termasuk ranah penodaan agama. Tapi ada nuansa untuk menjaga kerukunan, kebinekaan, dan bahkan lebih luas lagi keamanan dalam negeri. Ini yang paling utama. Dan MUI berada di belakang itu, mendukung bagian-bagian itu. Maksudnya bagian apa? Mendukung bahwa kita harus sama-sama menjaga keamanan dan juga menjaga MUI kerukunan. netral, MUI tidak dipengaruhi, tidak ditunggangi. MUI sangat-sangat objektif netral. Kalaupun ada orang yang mengatasnamakan MUI, itu mungkin pendapat pribadi di luar MUI. Selama ini MUI objektif dalam berbagai kasus penodaan agama yang dimintakan pendapatnya kepada MUI. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tidak ada. Ya, tidak ada target bahwa tidak hanya tersangka tapi harus ditahan. Oh tidak. MUI tidak mengarahkan ini dan itu diserahkan kepada bagaimana sistem penegakan hukum dijalankan. Kalau saya berpendapat secara pribadi, memang dalam penegakan hukum ini hukum tidak steril karena hukum berada bukan di ruang hampa. Ada faktor-faktor non hukum, tapi lebih penting adalah bagaimana keamanan dalam negeri ini terjaga karena menyangkut ketahanan nasional. Itu yang harus kita pertimbangkan. Dan kita semua ada di sana untuk menjaga semua, Indonesia. Terlepas dengan baju
jaket, Iya. atribut, dan lain-lain. Baik, menarik sekali. Masih ada Pak Muzakir, tapi kita harus istirahat nih Dea. Baik, Ya. kita dengar pendapat selanjutnya. Ya. Polemik Discourse. Ada kelompok